Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Balik jiwanya sakit di dalam kubur bakalan dihimpit. Hai lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semua sehat dan bahagia selalu ya. Nah dulur, di video kali ini aku mau berangkat liburan ya dulur. Ini tuh masih pagi banget, soalnya masih jam 7.30 ya dulur. Jadi masih sepi dan ini aku sudah di dalam MTR. Aku mau liburan ke TST lor. Dan ini sudah sampai di tempat tujuan ya, soalnya hari ini tuh ada pengajian dan ini masih belum masuk ke masjid ya dulur. Ini masih nunggu temen, soalnya temenku belum datang. Dan di luar itu hari ini tuh hujan lor. وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la wa asyhadu anna bersama-sama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim
ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Walhamdulillahi rabbil amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunza'alahu fi athari falyasil rahimah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Turunnya hujan semoga menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Amin. Turunnya ampunan Allah. Amin. Duduknya kita di tempat ini menjadi sebab nanti bisa duduk bareng di taman surga. Amin. Yang sedang sakit sembuh penyakitnya. Amin. Yang bokek dibanyakin duitnya. Amin. Yang punya hutang lunas hutangnya. Yang aminnya kompak belum punya jodoh dipertemukan jodohnya. Yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangganya. Di hari burung ini Allah jadikan penuh keberkahan. Yang aminnya kencang naik gajinya. Amin ya Rabbal. Serta salam tercurahkan kepada idola kita, panutan kita, teladan kita. Beliau manusia pilihan kekasih Tuhan, lebih sayang kepada anak yatim, lebih cinta kepada fakir miskin, terkhusus kepada kita umatnya. Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, yang saya hormati Majelis Ta'lim Hidayatul Ihsan, Muhdia beserta keluarga besar Majelis Ta'lim, Posmi yang tadi memberikan sambutan juga, Majelis Ta'lim Ilham, sahabat-sahabat yang bisa hadir, dan Majelis Ta'lim Posmi, terus apa lagi? NTB, kirain jauh banget ya NTB. PRJB, Darul Awatim, Hidayatul Ihsan, Majelis Zikir Islam Posmi, PRJB, Darul Awatim, RKM 62, Al Istiqamah, dan juga YIC Jogja, seluruhnya Majelis Taklim yang tergabung dan saat ini ikut bisa hadir. Mudah-mudahan Majelis Taklim yang ada di Hong Kong selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang hadir semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Panjang umur, banyak rezekinya. Diberkahi usianya. Dilancarkan urusannya. Mudah-mudahan kita semua duduk di sini nanti bisa duduk bareng bersama Rasulullah. Amin. Yang aminnya kompak selesai ngaji jadi orang kaya semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Sekarang waktu menunjukkan jam 11.11. Zuhur jam berapa? Jam 1. Ya, berarti masih ada waktu kurang lebih 2 jam. Siap ngaji? Siap mendengarkan tausiah? Saya ucapkan selamat hari buruh. Semoga Allah berkahi kita semua. Dalam berjuang, dalam rantauan selalu dipelihara dan dijaga dengan keadaan sehat walafiat. Sukses, banyak duitnya. Bisa berangkat haji ke Mekah. Bisa pulangnya ke beli sawah. Yang belum nikah cepat-cepat. Cepat nikah dan punya anaknya. Mbak, di luar hujan gak? Hadirnya hujan membawa keberkahan, betul? Hadirnya kamu hanya sebuah harapan. Mudah-mudahan harapan baik buat dunia akhirat. Tadi dalam mukadimah saya bacakan sebuah ayat dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Dan ini momentumnya masih halal bihalal. Boleh saya baca lagi ayatnya? Boleh. Yang panjang apa yang pendek? Daripada kepanjangan nanti kependekan, di tengah-tengah aja. Yang sedang-sedang, yang sedang-sedang. Sadaqallahul azim. Ketika baginda Nabi kita mau naik ke atas mimbar, maka langkah kaki yang pertama di tangga pertama beliau menjawab amin. Tangga yang kedua pun menjawab sama amin. Tangga yang ketiga pun Nabi kita menjawab amin. Selesai berkhutbah, maka sahabat berkumpul bersama Rasulullah. Kemudian sahabat penasaran, kenapa baginda Nabi kita menjawab amin, padahal saat itu Nabi kita berjalan ke atas mimbar seorang diri, tidak ada yang berdoa. Maka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, kami menyaksikan ketika naik pertama, kedua, ketiga pada tangga tersebut engkau menjawab amin ya Rasulullah. Apa gerangan yang terjadi ketika aku naik tangga pertama, kedua, ketiga? Maka hadirlah malaikat Jibril. Kemudian beliau berdoa. Apa doa malaikat Jibril pada tangga pertama? Ya Allah, celakalah bagi mereka yang mendapati Ramadan tapi keluar dari bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka Nabi kita menjawab amin. Tangga yang kedua, celakalah bagi mereka yang mendapati ayah bundanya masih ada atau salah satu ada di antara mereka yang masih hidup tapi mereka tidak bisa masuk dari salah satunya. Maka Nabi kita pun menjawab amin. Yang ketiga, celakalah bagi mereka yang disebut namamu wahai Muhammad, mereka tidak mengucapkan salam salawat untukmu. Maka Nabi kita pun menjawab amin. Mbak, yang berdoa siapa Mbak?
Malaikat Jibril la ya'sunallah amarahum, tidak pernah durhaka kepada Allah. Jibril, Pak. Makanya kalau ada zaman sekarang yang ngaku Jibril, jangan percaya. Di Indonesia ini lahan basah, siapapun yang ngaku, walaupun aneh, ada aja pengikutnya. Ada yang bisa nelpon Tuhan, ada, ikutin Pak, ikutin Pak, ada. Ada juga yang ngaku Nabi, ada pengikutnya Mbak. Yang paling aneh ngaku malaikat Jibril, ketangkep sama polisi, diwawancarain sama para wartawan, di botol pokai suat ada di depannya. Masa malaikat Jibril kekurangan ion? Mbak kekurangan ion. Kira-kira kalau zaman sekarang di Hong Kong ada yang ngaku Nabi, percaya botan? Yang ngaku malaikat Jibril, percaya botan? Yang mengaku bisa nelpon Tuhan, percaya botan? Ini Jibril asli, bukan Jibril palsu yang berdoa. Malaikat Jibril yang mengaminkan, derajatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, jauh lebih mulia, mengungguli 313 rasul. Sayyidinal mursalin wa khataman nabiyyin, nabi kita Muhammad. Kira-kira Mbak, yang mengaminkan dan yang berdoa, ini doa sampai tidak kepada Allah? Mustajab apa tertolak Mbak? Karena yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan baginda Nabi, maka doa ini sudah pasti dijawab oleh Allah. Kalau yang berdoa saya, yang mengaminkan anak saya, mungkin saya manusia biasa, banyak kelalaiannya. Atau kita sebaliknya, diterima yakin doa kita, tapi ada tahapan doa-doa supaya bisa cepat dijawab. Yang pertama, Mbak, kita mendapatkan ampunan Allah. Siapa orang yang disuruh mengejar ampunan Allah? Mereka itu adalah orang yang disediakan surga. Surganya lebih luas daripada langit dan bumi, di mana disediakan untuk hamba yang bertakwa. Siapa mereka? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Dengan bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, di waktu kaya maupun di waktu miskin, di waktu bahagia maupun di waktu kaya maupun di waktu miskin, di waktu lapang maupun di waktu sempit, di waktu dermawan maupun di waktu. Maka orang tersebut mendapatkan salah satunya untuk bisa dapat ampunan Allah. Mbak, kira-kira kalau jadi orang baik senang dah? Disenengin sama siapapun Mbak. Karena orang baik itu dideketin sama Allah, dekat sama Rasulullah, dekat sama surga, dekat sama manusia, banyak temannya, bahagia, jauh dari neraka. Tapi kalau orang yang pelit sebaliknya Mbak, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, tidak ada yang menemani, bahkan dekat sama neraka, jauh dari surga. Makanya orang Arab berkata al-bakhilul majnun, orang pelit itu stres. Berarti kalau ada kita yang hadir ngaji saat ini masih pelit, berarti itu dia orang. Kalau ada ustaz pelit, berarti ustaznya. Biasa aja kelas. Insya Allah di sini kumpulan orang-orang yang baik, kumpulan orang-orang yang dermawan. Mbak, sedekah itu seperti misbah lampu, penerang di alam kubur. Kalau dirupiahkan bahasa 100.000, 50.000, 2.000, kira-kira yang masuk sedekah yang mana Mbak? Iya, yang banyak 2.000, betul. Sedekah itu yang penting besar tapi ikhlas, daripada kecil tidak ikhlas.
Maka ini perhatikan buat kita. Rabbi laula akhadtani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku. Untuk apa engkau minta ditangguhkan kematianmu? Fa as-sadaqa wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah, niscaya aku tercatat sebagai hamba-Mu yang saleh. Maka waktu itu tidak lagi bisa dapat diulang, Mbak. Apalagi kalau sudah napas sampai di lak-lakan, kita bisa hidup kembali, belum tentu. Maka mau nggak mau harus mau. Kalau bahasa keren dan Hongkongnya, gelem ora gelem kudu. Bahasa Hongkongnya apa enggak? Apa? Iya, tahu. Ku merintih, aku menangis, ku meratap, aku mengharap, ku meminta dihidupkan semula agar dapat kembali ke dunia nyata. Tanah yang basah berwarna merah, semerah mawar dan juga rindu. 7 langkah pun telah berlalu, terukir batu nisan padu. Dengarkan suara syahdu nisan, gema azan berkumandang. Maka waktu pun sudah terlambat. Ada yang azankan, ada yang mengokomatkan. Maka 7 langkah turun malaikat, siap menghakimi kita. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka. Semuanya kita bisa menjawab tidak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum Islam dina. Maka Islam ini yang akan memberikan keselamatan buat kita. Tangan jari jemari tidak lagi dapat bergerak, tapi bisa memberikan kesaksian. Maka langkah kaki Mbak dari tempat kerja ke masjid ini terhitung 1 langkah 1 tahun ibadah. Amin. Nggak usah amin dari sononya begitu. Alhamdulillah. Ya Mbak, kira-kira kalau kita mau sedekah, urus yang terbaik dan niatkan, karena sedekah itu penolak bala. Insya Allah. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah. Mbak, kita punya marah tidak? Kalau diomelin majikan marah enggak? Kalau diomelin teman marah enggak? Kira-kira marahnya menjawab berdoa kepada Allah apa update status? Kalau kita marah kemudian update status, bisa menyelesaikan masalah atau menambah masalah? Menyelesaikan masalah saat itu, tapi menambah masalah ketika banyak yang membaca. Maka update status itu banyak yang menipu, Mbak. Harusnya kita curhatkan sama Allah setiap masalah apapun itu. Ittaqu da'watal mazlum walau kana kafir fa innaha laysa dunaha hijabun. Takutlah kalian kepada doa orang yang terzalimi walaupun dia seorang kafir, doanya diterima oleh Allah. Maka ketika kita punya masalah, ketika kita diuji, bahkan kita tersakiti hati kita, jangan sekali-kali balas doa yang jelek, jangan sekali-kali menghakimi dan mengupdate status yang tidak baik, karena ini energinya percuma dan sia-sia. Tapi ketika kita disalahin, ketika kita dihinakan, ketika kita disakitin, ketika kita dizalimi, maka mintalah kepada Allah untuk masa depan kita, rumah tangga kita, anak keturunan kita. Maka energi seperti itu mustajabah, doa tercepat yang akan dijawab bukan di hadapan Ka'bah, tapi di saat ketika kita terzalimi, sakit hati kita minta kepada Allah. Inilah doa yang sangat cepat Allah angkat.
Kira-kira siap? Insya Allah update status. Insya jangan marah mbak. Makanya banyak lantaran marah. Marah itu tidak memberikan solusi. Ketika kita punya paku kemudian dipalu, tak, tak, kita menyesal. Betul? Maka kita copot paku tersebut. Berbekas tidak? Begitu keadaan manusia ketika marah. Siapapun orang yang dimarahi, maka walaupun dia sudah meminta maaf, kita meminta maaf, tapi masih ada bekas tersiksa, bahkan hati yang luka. Betul? Makanya perempuan mah kalau lagi marah lebih baik diam. Asumtu hikmatun wa qalilun fa'ilu. Diam itu suatu kebijakan, tapi sedikit sekali orang yang berbuat demikian. Makanya istri kalau lagi marah banyakkan diam. Obatnya orang diam itu suatu kebijakan. Orang bijak artinya emas. Berarti istri kalau lagi diam obatnya cuma satu, bahwa katafa. Benar. Makanya ibu-ibu kalau lagi ngaji begitu, kekebat. Bukan lagi kegerahan nunjukin gelang sama cincinnya. Beda-beda rezekinya. Maka marah itu tidak memberikan masalah. Marah ini salah satu sifat yang sangat dibenci, kecuali marahnya karena Allah. Innal ghadaba minasyaitan wa inasyaitan minan nar fa innama tudfa'un naru bil ma'i falyatawadda. Setan itu terbuat dari api, sedangkan marah itu mbak, setan. Makanya mbak kalau pengen lihat wujud setan nyata banget. Lagi salah sama suami, lagi marah sama majikan, lagi gak senang sama teman, buru-buru ngaca. Itu dia. Terus apa? Api kalahnya dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, apabila kalian dalam keadaan marah, falyatawadda, maka berwudulah insyaallah. Wal afina 'anil nas, dan bisa memaafkan kesalahan yang lain. Karena ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'duhum bi ba'd. Ketika Nabi kita punya sahabat-sahabat kemudian selesai di bulan Syawal, artinya pada tanggal 1 berlebaran, beliau ketemu satu sama lain mengucapkan kalimat yaqulu ba'duhum ba'dan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan amal kamu dan aku. Maka saling bertasyafa. Yadhabil gilu an qulubikum. Berjabat tangan itu menghilangkan rasa dendam di dalam hati. Bah, maafin kesalahan orang lain siap? Makanya sahabat Rasulullah SAW merasa cemburu kepada orang Badui. Kenapa? Orang Badui dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Ditanya, apa amalanmu? Ternyata qala adwa mahwa yang kala. Amalan yang paling dicintai sama Allah dan Rasulullah, rutin walaupun sedikit, dia mengamalkan. Ketika sebelum tertidur dia redha dan ikhlas. Bahkan dia mohon kepada Allah, ya Allah maafin dosa saya maafkan kesalahan saudara saya maafkan, saya ikhlaskan, saya ridhoi orang-orang yang menyakiti dan menzalimi saya mohon ampun kepadamu. Maka itulah amalan orang Badui bisa menjadi penghuni surga lantaran mudah memaafkan kesalahan orang lain. Siap memaafkan kesalahan temannya? Siap memaafkan kesalahan orang yang menyakiti kita? Kalau itu sudah kita amalkan, yang pertama bersedekah di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua menahan amarah. Dan yang ketiga, orang yang bisa memaafkan kesalahan lainnya, maka dia tergolong orang yang baik. Apa kata Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang yang berbuat baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah. Tangga yang kedua, celakalah mereka di mana mereka yang mendapati orang tuanya atau salah satu di antara mereka yang masih hidup, tapi mereka tidak dapat surga dari antaranya. Maksudnya begini Pak, kita punya ayah, punya ibu,
Siapa yang yatim ayahnya sudah wafat? Oh, banyak aku. Siapa yang ibunya telah wafat? Oh, banyak juga. Mbak, ada yang masih orang tuanya hidup? Alhamdulillah, banyak. Siapa orang yang tidak memperdulikan keadaan orang tuanya dan dia adalah orang yang paling rugi, terutama seorang ibu, Mbak. Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati, kepada siapa aku harus berbuat baik? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Qala tsumma man ya Rasulullah? Baru yang keempat adalah abuka, bapakmu. Berarti kalau Mbak punya duit 400.000, 100.000 buat ibu, 100.000 buat ibu, 100.000 buat ibu, sisanya 100.000 baru buat. Berarti 300.000 ibu, 100.000. Bukan begitu teknisnya, Mbak. Karena ibu itu penyambung doa dan dipercepat doa. Rugi kalau kita punya orang tua kita abaikan, bahkan beliau wafat kita cuek, maka sangat rugi. Karena ketika kita doa kita banyak salah. Ketika kita minta sama Allah belum tentu langsung dijawab. Tapi ketika kita memiliki ibu yang berdoa, ibu yang meminta, langsung saat itu juga dipercepat doanya oleh Allah, maka segera dijawab atas keluh kesah dan apapun yang saat ini kita terima. Makanya rugi, Mbak, kalau orang yang punya orang tua tapi dia nggak bisa berbakti. Betul nggak? Betul. Makanya ibu melahirkan, mengandung dalam keadaan susah payah, wahnan ala wahnin. Satu tendangan ketika kita berada dalam perut kandungan ibu, kita balas dengan butiran pasir dijadikan mutiara, intan berlian, bahkan emas permata diberikan untuk seorang ibu. Belum tentu mampu untuk membalas satu tendangan ketika rasa sakitnya ketika kita berada dalam perut kandungan. Mbak, apa yang paling sakit ketika seorang ibu dari anaknya? Bukan melahirkan, bukan ditendang. Yang lebih sakit daripada itu adalah ketika anak membentak orang tua. Itulah yang paling sakit daripada air mata, air darah, air keringat, air ketuban melahirkan antara hidup dan mati menjadi taruhan. Dahsyat. Doa ibumu